Bodoh amat, bodoh amat. Senang sekali, ya, yes, 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 yes. Begitu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya bergembira karena pengacara-pengacara yang sono-sono itu, yang gedabrus-gedabrus itu, yang katanya mau membebaskan di kasasi itu bohong. Ya, bohong teman-teman ya. Saya bacakan nih, saya bacakan. Mungkin kalian-kalian para penggemar-penggemarnya nih kita menjadi nggak suka sama saya. Nggak apa-apa. Yang penting kan faktanya seperti ini, ya nggak? Oke. Hari ini saya gembira, ya saya gembira. Tapi gembira terus sih. Gembira terus sih, gembira terus sih. Saya hari ini gembira ya sehari. Mungkin sampean-sampean sedih pada menangis ya bodoh amat. Ya bodoh amat. Ini saya bacakan dulu ya teman-teman ya, saya bacakan dulu. Dari Kompas.com. MA tolak kasasi Nikita Mirzani. Tetap dibui 6 tahun penjara. Kasus Undang-Undang ITE dan TPPU. Ini jelas pemerasan. Ya, jelas pemerasan. Wes. Sampean mau nulis apa saja terserah. Saya bacakan ya. Nanti dulu tappingnya, nanti dulu tappingnya, nanti dulu. Mau cari makan, mau apa? Sebentar, nanti dulu tappingnya. Daripada saya nggak baca percuma kan? Jakarta, Kompas.com, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh selebritas Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nikita tetap dihukum 6 tahun penjara. 6 tahun penjara ya, tetap ya, tetap ya. Ingat itu, tetap, tetap, tetap. Oke. Tolak kasasi terdakwa sebagaimana dikutip dalam laman resmi MARI tanggal Jumat tanggal 13 Maret 2026. Permohonan kasasi nomor 3144 Kapitsus 2026 ini baru diputus hari ini ya, hari ini ya. Hari ini. Jangan tapping dulu, nanti saya balas nanti. Hari ini dengan majelis hakim yang diketuai oleh Susilo dengan 2 hakim anggota Ahmad Setio Pujo Haryoso dan Sutarjo. Ya, majelis hakim juga menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Wah, penuntut umum juga ditolak ya teman-teman ya. Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman bagi Nikita Mirzani menjadi 6 tahun penjara dan denda tetap 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Nikita diyakini melakukan tindak pidana pencucian uang serta melanggar Undang-Undang ITE dalam kasus yang melibatkan Reza Gladys. Sementara di pengadilan tingkat pertama Nikita divonis 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelumnya Nikita didakwa secara alternatif dengan pasal 45 ayat 1 dan seterusnya. Oke teman-teman, silakan yang mau tapping silakan. Jadi berita ini benar ya. Berita ini benar ya. Walaupun saya nggak bacakan, ini tetap benar. Walaupun saya tidak ada pun, ini tetap benar. Walaupun ini benar, tetap benar ya, tetap benar ya, ya. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Silakan dicek sendiri. Ini mahkamah tolak kasasi ya. Mau saya pergi dari sini, beritanya tetap benar ya. Mau saya tidur, beritanya juga benar. Mau apa? Mau makan, beritanya juga tetap benar ya. Semuanya benar ya, semuanya benar teman-teman. Ya silakan. Mau tapping sudah tua, ingat mati, tetap benar ini, tetap benar dah. Oke.
Ini tetap benar ya, tetap benar. Yuk, tepuk tangan semuanya. Oke ya teman-teman ya, saya hanya mengabarkan saja. Tidak ada urusannya dengan saya. Yang memutuskan tuh hakim di sana, ya. Nggak ada urusan dengan saya, nggak ada urusan, ya. Tetap benar beritanya ini, ya. Jadi yang menunggu-nunggu, yang katanya menunggu bebas, ini semua benar. Nggak ada urusannya dengan saya. Loh, sampean marah-marah sama saya itu nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kenapa? Ya memutuskan hakim di sana kok. Oh, saya aja di sini kok. Cuman membaca. Ya, saya cuman membaca. Ini loh benar. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya tetap tepuk tangan. Oke ya. Beritanya kayaknya baru ini aja ya. Yang lain masih ada nggak ya? Tak bacakan kalau yang panjang-panjang nanti. Kasasi Nikita Mirzani. Biar semuanya pada pusing. Oh ada nih banyak nih. Dari sini, dari Dandapila ada juga nih. 1 jam yang lalu ya. Kok malah bahagia? Ya emang kenapa? Saya harus bahagia dong dengan tebakan saya. Dengan analisa saya dong. Aku sedih itu? Sorry. Sorry, aku nggak sedih. Oh cukup Cukup di sini aja ini ya teman-teman, ini kabar baik ya, kabar baik ya. Harusnya teman-teman berterima kasih dong ya. Harusnya berterima kasih nih, saya kasih kabar pas buka puasa persis ya. Pas buka puasa persis. Kak, ngapain sedih? Kalau nggak sedih, mari kita bahagia. Ya kan? Kayak ya, harusnya gitu. Kabar ini kabar baik ya, kabar baik. Karena kabar baik ini ya toh, kabar baik ini adalah yang kita tunggu selama ini. Bagaimana sih putusannya? Bagaimana sih putusannya gitu. Kan sudah selesai sudah kan? Ya ini namanya sudah ingkra ya teman-teman ya. Ini sudah ingkra ini ya. Silakan yang mau tapping-tapping juga. Ini namanya sudah ingkra ya. Ya memang kan saya bilang dulu kan, hakim di kasasi itu bisa saja menambah ya, bisa saja mengurangi, bisa saja tetap gitu loh, tetap. Bebasnya berarti 2032. Jadi gini ya, kasasinya Nikita Mirzani ditolak, kasasinya jaksa juga ditolak. Jadi draw ini. Jadi masih bagus lah. Lebih baik begini, saya kasih tahu begini. Pengacara-pengacara yang ada di sana itu lebih baik nggak usah ngomong tentang bebas-bebas atau berharap bebas. Berjuang saja dengan tulus ikhlas. Tak selalu memberikan harapan kepada netizen, selalu memberikan harapan kepada pendukungnya. Inilah jadinya. Bilang aja kami mau berjuang, mohon doa, gitu lebih bagus daripada memberikan harapan nih kita Mirzani bebas. Banyak kok itu berseliweran tuh banyak. Sekarang kan malu kan? Iya jujur ini, jujur. Saya bilang, saya sebenarnya nggak ada urusannya juga dengan netizen, nggak ada ya, nggak ada. Saya hanya mau bilang itu para penasihat-penasihat hukum itu sudahlah, nggak usah selalu bicara bebas-bebas. Perjuanganmu itu diketawain karena dari narasimu aja nggak ini gitu loh. Jadi ini jujur ya, ini sudah sesuai dengan analisa kita, analisa saya, analisa teman-teman semua. Oh sudah jelas-jelas perbuatan itu ada kok, dibilang ya, iya Pak Kritik, sudah ingkrah ini. Ayo naik dulu sini Pak Kritik. Sudah ingkrah ini Pak Kritik. Ini sudah ingkrah. Halo Om Bule. Waduh ada Om Bule Lambe rupanya di bawah. Saya lagi senang-senang Om Bule ada di sini. Iya Selamat dong, malam Om ada dong. Bule.
Selamat Bagus. malam Om Bule. Selamat malam, kita berbahagia ya. Iya tadi saya sudah joget-joget. Saya sudah joget-joget. Tadi ada orang yang marah-marah di bawah. Aku udah lihat tadi bagus jogetannya ya. Alah jogetan orang tua ya begitu itu Om Bule. Aku juga tua tapi oke lah. Iya, Om Bule bisa aja. Ini saya disuruh tobat katanya Om Bule. Tobat apa ya Om Bule ya? Enggak, kita kan sudah memprediksi kan aku juga Iya. pernah berkontribusi lah dengan Viti-Viti. Aku kan memperjuangkan hak saya. Aku kan perdekatan bule gembel sama si Marijan. Jadi kan aku puas sekarang. Ya, saya kan menghitungnya dari pembuktian kalau saya Om Bule. Pembuktiannya Tahu. ya, pembuktian itu kemudian saya ikuti kronologisnya, fakta-faktanya. Tidak seperti netizen-netizen yang suka tapping itu, ya kan? Ya kan, yang suka tapping itu pokoknya, pokoknya, pokoknya. Saya nggak mau begitu, Om Bule. Saya harus perhatikan pembuktiannya, Om Bule. Iya. Jadi Eh, TPPU-nya terbukti, tapi apa artinya MA tolak permohonan JPU masuknya apa sih? Kok ditolak masuknya apa? JPO itu kan JPU kan mengharapkan mengharapkan vonisnya lebih tinggi dari itu kan tuntutannya 12 tahun kan? Iya betul ya, ditolak ya. Oke. Nah, dia ditolak, jadi dia bertahan eh, apa MA bertahan sesuai dengan putusan pengadilan tinggi begitu Om Bule. Iya sih mungkin dari segi kemanusiaan kali ya. Iya dari segi bulan puasa kali ya. Iya. Tapi kan Ya, kalau nanti remisi-remisi begitu, terus ada aksi-aksi di balik layar, mungkin dibantu sama dokter-dokter kutil-kutil yang lain yang sponsori Marijan dulu, itu bisa lebih cepat dong keluarnya, bisa 3 tahun ya? nggak bisa Om Bule. Jadi ada 2/3 Om Bule minimal. Minimal 2/3 itu kalau dari 6 tuh berapa? Kalau dari setengah itu ya 4,5 tahun lah di dalam baru mengajukan namanya bebas bersyarat Om Bule. Oh, setelah 4 tahun setengah boleh mengajukan bebas bersyarat. Iya. Nah, tapi kalau jalan-jalan keluar begitu, misalnya habis pulang malam ke ayam gitu, ayam kan dilepas keluar balik ke kandang bisa. Pulangnya harus ke Bogor Om Bule. Masuknya di Paledang gitu, di Bogor di Paledang, di lapas Paledang. Iya, harus dikawal dong Om Bule. Tapi itu lapasnya boleh dipilih nggak? Misalnya kan ada lapas tertentu, wah itu lebih bagus kita pilih di sana asal ada ampaunya, bisa? Emang ada lapas perempuan di tempat lain di Jakarta? Oh saya nggak tahu makanya saya tanya. Makanya saya bertanya balik. Ya aku kan bukan pakai cerong, aku kan tukang kepo, jadi saya nggak ngerti maksud saya. Memang lapas perempuan bukan ada di semua kota. Tidak, ya ada juga di semua kota, tapi yang di Jakarta itu yang terkenal itu ya Pondok Bambu itu. Iya Pondok Bambu aku udah pernah masuk dulu untuk apa kegiatan sosial, Oh ya, bantu-bantu itu apa ya. rohani rohani lah gitu dulu aku tahu. Oh gitu jadi di Jakarta harus harus tetap Jakarta nggak bisa dia minta ke Bogor ke Medan nggak bisa tetap apa sesuai KTP ya. Nggak bisa sesuai alamat, sesuai dengan lokus, ya lokusnya. Tapi kan Kecuali ada juga tuh yang ada tempat lapas tertentu elit-elit gitu mereka bisa pindah kita ngomong bicara pejabat ya mereka pindah meskipun dari ujung mana gitu ada ya gitulah ada bantuan ada benar ya itu gosip nggak, atau apa ya. nggak ada itu permainan dari dalam aja sendiri. Kalau di luar kita nggak tahu, tapi nggak ada deh. Oh ya, ya bisa Hmm. diatur asal diam ya kali ya. Atau kita bikin kos-kosan juga bisa, Om Bule. Oh bagus loh katanya yang kos-kosan VIP itu ada AC-nya, katanya ada dapur, ada juga pembantu loh. Jadi Iya, iya, pembantu iya. itu dari apa dari kelas-kelas yang bawah itu mereka mengabdi. Keren katanya loh. Iya. Om Bule, Om Bule. Hmm. Saya ini mendapatkan tadi sudah live dengan judul yang lain, tapi saya ingat tadi pas ini beritanya pas buka puasa loh, Om Bule. Iya.
Mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu nih, jarang-jarang lah yang tahu. Aku dikasih tahu sama netizen tadi. Nggak, aku tadi kan lihat live-nya si Tengku Zanzabella, live-nya dia ngomong, kesesong-esongnya si Marijan ditolak. Hmm, Kesesong-esong, jadi ditolak, aku ngeh gitu. Habis itu aku lihat live-nya Mr. Z langsung ya ya. merepet. Oh. Ini pas buka puasa tadi persis, jadi kita nggak buka online tadi, Om Bule. Ya bagus lah dipercepat, kan katanya 150 hari ya. Ini dipercepat ya kasasinya ya. Iya kalau sudah diajukan memori banding sama memori kasasinya ya pastilah. Ya cuman halu banget lah pengacara itu jaminin bebas-bebas. Saya tahu sih dapat Hmm. ongkos sih, tapi kan berlebihan lah, malu lah. Ya kita dengarkan dulu dari ini ya dari hilang nih. Ya teman-teman saya kabarkan dulu ya, saya kabarkan dulu. Saya nggak sedang dengan teman-teman nggak. Saya itu hanya jengkel aja dengan pengacara yang mengatakan bahwa akan bebas nanti kasasi, akan bebas kalau banding. Ini lagi apa lagi yang dia mau nih? Nanti habis banding ini apa? Peninjauan PK, kembali. oh, masih lama itu. Iya silakan aja, tapi yang penting sekarang ini putusan MK ini membuat status dia sebagai terpidana itu sah. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus diterima, harus dieksekusi. Begitu. Begitu Bang Om Bule. Jadi ini sekarang begitu ditolak ini kasasinya, statusnya Nikita Mirzani yang tadinya jadi terdakwa atau titipan, sekarang tuh sah menjadi terpidana, teman-teman. Nah, padahal selama ini kalau dia tadinya menerima bisa dipotong kan? Oh Eh, sudah kemarin-kemarin gerasinya itu. Harusnya gerasi tahun baru, ya kan? lewat ya. Iya lewat lah, gitu. Ya pengacaranya bodoh, kurang pintar. Ya maaf ya, ya kurang. Ya sudah kelihatan dari caranya berbicara kan selalu saya tentang, tapi kan nggak Iya, langsung. Saya kan nggak suka konfrontasi langsung. iya, Ucapan-ucapannya kan ada semua di medsos-medsos itu. iya sih. Ya itulah karena ya ke bawah emosi, ke bawah pengen pansos juga. Pokoknya ribet dah kasus ini. Ya, oke, saya kabarkan semua kepada teman-teman semua bahwa informasi ini yang di atas saya ini benar teman-teman ya. Benar, semuanya benar. Jadi bukan hoax ini. Semuanya ini benar. Dan disaksikan, ini kan ada juga di websitenya Mahkamah Agung, Om Bule. Iya pastilah. Kan tinggal dibuka aja, ketik Marijan, keluar semua kapan sidang ini putusan kan semua ada. Ini kan publik. Iya, saya ketik Marijan tapi keluarnya kok malah beda, Om Bule. Ya, ya, ya sudah wafat di Gunung Merapi meletus karunya. Iya. Bunda Haji masih ada putusan PK ya, ayo disuruh disuruh PK. Ya kalau pengacaranya senang sih kan duit terus Iya. jalan. Aku mau tanya, kalau setiap jalan itu setiap pengacara beda ya, misalnya kita mau ambil dokumen keluar apa berapa juta keluar itu? Alah Om Bule itu mau-maunya Om Bule. Si Inang, si Lia Medan, masuklah Lia Medan. Mana si Lia Medan? Mana Lia Medan itu? Siapa tuh Lia Medan? Itu tadi yang Namburu itu, Lia Medan itu dia juga bagus. Mana dia? Oh, yang aku nggak tahu. Sehat selalu Mister Z. Alhamdulillah. Terus gimana gugatan PMH-nya? Ya udah otomatis itu udah gugur udah. Tapi kita menunggu ya teman-teman. Kita menghormati lah orang-orang yang sedang cuap-cuap itu. Mana ada orang tersangka dihukum kok menggugat pelapornya itu kan baru kali ini di seluruh dunia itu. Nah, iya. Ya gugur, PHM-nya gugur. Udah jelas itu, udah jelas itu. Mau pakai bahasa apa atau mau klarifikasi dengan para wartawan di seluruh dunia pun tetap sama itu.
Udah gak usah dikasih panggung lah, ngomong terus gak jelas itu omongannya. Bikin seneng aja para netizen yang pendukung-pendukungnya, akhirnya jadi gimana gitu loh. Ya soal nanti dokter lain masuk penjara ya kalau terbukti salah masuk. Mendingan masuk semua deh, gue capek soalnya banyak keributan semua dokter-dokter ini. Mau yang filter, mau yang kutil, masuk aja. Kita, Aku nggak dibayar kok, nggak dapat apa-apa. kita fokus dulu ini, kita fokus dulu ini. Nanti yang Ya. itu kita fokus lagi. Jadi ini teman-teman, ketika ada pengacara yang menjanjikan kebebasan, menjanjikan kemenangan, itu nggak boleh. Tapi kan selalu diucapkan, selalu disuarakan. Kalau selalu disuarakan gitu ya saya juga jengkel kan nggak boleh. Kenapa diomongin?